Perkenalkan, nama saya Olivia Christine Galento, NPM 21910004200080, Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Indonesia dengan mencari isu atau permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan tema materi saya, yaitu kebijakan moneter di Indonesia. Dan di sini saya memilih isu mengenai jaga stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi. Bank Indonesia laksanakan program strategis dan 4 transformasi. Untuk penulis atau penerbit dokumen itu ada Alifa Nuralita Reskiana dan tahun 2001 dan tempat terbit di kompas.com. Sumber asal dokumen yaitu di kompas.com. Alasan latar belakang dalam pemilihan isu ini, saya memilih permasalahan ini karena adanya kinerja Bank Indonesia yang akan melaksanakan beberapa program strategis dan 4 transformasi untuk menjaga dan stabilitas sistem keuangan dan pemulihan ekonomi di Indonesia dalam memperbaiki perekonomian di Indonesia yang sedang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Analisis isunya, yang pertama ada seperti apa strategi yang dipilih oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bagaimana transformasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang ketiga, apakah keputusan yang diambil oleh Bank Indonesia sudah tepat? Di sini untuk kajian teori dalam pokok pembahasan yang akan ditransformasi ada beberapa program strategis. Di antaranya dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan baruan kebijakan Bank Indonesia. Lalu juga memperkuat sinergi baruan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal dan reformasi struktural di pemerintahan. Bank Indonesia juga menetapkan sasaran utama yang akan dicapai dalam perencanaan tahun 2001 melalui 4 transformasi. Adapun keempat transformasi ini yakni ada transformasi kebijakan, transformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja, serta transformasi digital. Dan subbahasan materinya mengenai pemulihan keuangan di Indonesia dalam kebijakan moneter di Bank Indonesia. Dan untuk hasil analisisnya, dengan adanya strategis dapat diharapkan program strategis tersebut dilakukan untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, dapat memperkuat kebijakan dan surveillance makroprudensial untuk mendorong intermediasi, mendukung ketahanan stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan, serta melindungi konsumen. Selain itu juga memerlukan koordinasi dan sinergi pengawasan makroprudensial dengan otoritas yang terkait. Selanjutnya ada program strategis Bank Indonesia diharapkan dapat memperkuat efektivitas kerja sama internasional demi mendukung kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah atau SPPUR, dan di bidang lainnya. Berikut ada 4 transformasi kebijakan. Yang pertama, sejalan dengan arah strategis, transformasi kebijakan Bank Indonesia dilakukan guna memperkuat kerangka baruan kebijakan, yakni kerangka Bank Indonesia, Policy Mix atau BPOLMIX, serta penguatan di masing-masing area kebijakan. Yang kedua ada transformasi organisasi. Transformasi organisasi adalah proses perubahan organisasi yang mencakup struktur dan proses dalam rangka untuk meningkatkan kinerja di Bank Indonesia yang sesuai dengan dinamika perkembangan lingkungan organisasi di
Bank Indonesia internasional maupun nasional. Yang selanjutnya ada transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Bagian organisasi yang bertugas menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan dari Bank Indonesia itu sendiri. Saat ini fungsi sumber daya manusia harus mendukung karyawan serta pekerja yang ada di Bank Indonesia, bukan lagi biaya bagi perusahaan. Yang keempat ada transformasi digital. Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah bisnis beroperasi dalam melayani pelanggan internasional maupun nasional. Hal ini telah menjadi umum di era organisasi, apalagi dalam bidang Bank Indonesia. Jelas tentu transformasi digital sangat diperlukan untuk bekerja dari jarak jauh. Bank Indonesia perlu juga mengarahkan seluruh instrumen baruan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk demi mewujudkan pemulihan ekonomi di Indonesia. Berharap pihak Bank Indonesia dapat melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan. Dan untuk daftar rujukan saya, di sini saya mengambil satu link, yaitu https ekonomiokezone.com mengenai 4 transformasi ekonomi di 2021. Demikian ini saja yang bisa saya paparkan mengenai isu atau permasalahan di ekonomi Indonesia mengenai dengan tema kebijakan moneter. Sekian dan terima kasih, selamat siang.